Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahayu dengan nomor NIM 1121 9125. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi pemesanan GoFood seperti yang sudah ada ya di sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan mungkin database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database GoFood dengan default GoFood. Di sini sudah ada ada transaksi dengan tipenya integer, nama dengan tipe varchar, jenis kelamin dengan tipe enum, pesanan dengan tipe varchar juga, total pembayaran juga dengan tipe varchar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan desainnya. Di sini ada di sebelah kanan ada nama. Nama saya menggunakan text field. Di sini nama variable name-nya yaitu name. Sedangkan jenis kelamin di sini saya menggunakan radio button. Variable untuk laki-laki, variable name untuk laki-laki yaitu male. Untuk perempuan yaitu variable name female. Nah, di sini ada pesanan. Sedangkan pesanan itu saya menggunakan checkbox, yang mana variabel untuk nasi di sini ada 4 jenis makanan. Itu ada nasi box, variabel name-nya yaitu NB. Sedangkan untuk siomay, variabel name-nya yaitu SI. Untuk soto ayam, variabel name-nya yaitu SA. Dan untuk mie goreng, saya menggunakan variabel MG. Nah, untuk total jarak, di sini saya menggunakan combo box. Dimana di combo box ini untuk isinya angka 1 ini kita ke properties, lalu ke model, klik kotak titik-titik ini. Nah, setelah ini ada seperti ini. Jadi kita kalau mau masukin angka atau pilihan-pilihan, kita tinggal diedit aja ininya. Setelah itu ada variable name-nya untuk total jarak yaitu this. Nah, untuk sebelah kanan ini ada outputnya. Ketika kita menginput dari sebelah kiri sini, dari sisi sebelah kiri, maka output ketika kita klik tombol kiri, maka outputnya akan keluar di sebelah sini. Untuk nama sendiri di outputnya, di kotak outputnya, saya beri variable namanya rname. Rname maksudnya result, hasilnya. Untuk jenis kelamin yaitu rgender. Untuk pesanan yaitu order. Dan untuk total pembayaran saya beri variable name money. Nah, di sini balik lagi ke sebelah kiri. Di sini ada dua button, button oke. Di sini ada button batal. Di mana button batal ini ketika kita ada button batal dan button kirim. Nah, di bawah sini ada table, yang mana table ini adalah ketika kita menginput data di sini, maka keluarannya ada di sini, dan dari hasil dari sini maka akan tersimpan di sini di table ini. Nah, dengan untuk table variabelnya change variable name-nya yaitu square. Nah, untuk nama ID transaksi, nama, jenis kelamin, pesanan, dan total pembayaran, ini kita nama-nama ini kita ke table contents, lalu klik column, lalu kita tinggal klik di sini, tinggal kita edit title-nya seperti itu. Nah, jangan lupa untuk menambah
kan count-nya yaitu ke 5. Begitu juga rows-nya kita tambah 5. Nah, kita balik ke sisi kiri ini di button batal. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada name.setText kutip. Yang mana name ini adalah variabel punya nama. Nah, ini maksudnya apa? Name.setText kutip, rname.setText kutip, rgender.setText kutip, rorder.setText kutip, sampai rmoney.setText kutip. Ini maksudnya ketika kita mengklik tombol batal, ketika kita sudah menginput dan kita mau membatalkan inputannya, kita klik batal, maka semuanya akan kembali ke awal kosong. Seperti misalkan kita sudah menginput nama Siti, kemudian perempuan, dan pesanannya nasi box. Total jarak misalkan 1. Ketika kita membatalkan itu pesanannya, kita klik batal, maka tadi yang namanya Siti dari jenis kelamin hingga total jarak itu akan kembali kosong. Nah, sedangkan button kirim ini kita klik 2 kali. Di sini saya sudah ada string nama sebenarnya name getText dan rname.setText itu nama, maka hasil muncul nama. Ketika kita string ini kan gunanya itu memasukkan huruf. Ketika kita menginput nama, misalkan Siti tadi itu, kita menginput Siti. Ketika kita tombol kirim, maka outputnya itu akan ada di sebelah kotak ini, output nama Siti. Seperti itu. String JK sama dengan kutip if mail is selected, kan is selected ini karena radio button, jadi ada pilihan gitu, laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki, ini mail ini variabel untuk laki-laki ya. Mail ketika jika jenis kelamin ini laki-laki, maka pilihan akan laki-laki. Dan jika bukan, maka pilihannya itu perempuan. Langsung else. Nah, untuk jenis kelamin ketika kita pilih perempuan, maka jenis output yang ada di sini itu perempuan. Seperti itu. Langsung ke pesanan. Nah, di pesanan ini string buffer pesan sama dengan new string buffer. Nah, jika NB nasi box itu yang karena ini pilihan juga, pesanan karena pilihan juga, jadi ininya is selected. Jika nasi box yang dipilih pesan.append nb.getText ini plus garis miring n, maksudnya n di sini tuh garis baru gitu. Ketika iya tadi nb ketika variabel dari nasi goreng yang dipilih, maka tampilan pesan ini tampilan pesan akan terpilih checklist nasinya. Jika di checklist pilih nasi box, maka di sininya itu outputnya itu akan nasi box gitu. Begitu juga dengan yang siomay, sate ayam, dan mie goreng, seperti itu. Nah, n ini fungsinya ketika lebih dari satu pilihan, maka ini akan pilihan misalkan nasi box 1 dengan mie goreng. Nasi box di paragraf atas dan mie goreng itu ada di paragraf baru. Itu. Balik lagi nih. Nah, untuk yang ini order ini tampilnya di order. Nah, untuk untuk total jarak string tg sama dengan this get selected item. Ini total jarak ini jarak per kilometernya
per kilometernya. Ketika jaraknya itu tidak lebih dari 5, maka ongkirnya itu akan 10.000. Jika lebih dari 6, jika total jarak satunya ini sama dengan 6, maka ongkirnya jarak dikali 2.000. Per jarak ini dikali 2.000. Maka nanti tampilannya itu di air money, set text, kutips, plus string value of ongkir. Jadi nanti outputnya akan ada di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada string SQL. String SQL ini itu menambahkan ke TGoFood. Jadi maksudnya ini tuh ketika kita menginput itu memasukkan memasukkan TGoFood ini kan di sini transaksi, nama, jenis kelamin, pesanan, total pembayaran. Nah, sama dengan di database-nya di sini table GoFood. Maka ini akan ada dari sini kita memasukkan ke dalam sini gitu, ke dalam table ini. Dan integer status benar. Integer status yaitu koneksi DB. Jadi statusnya itu kita menghubungkan ke koneksi DB. Mohon maaf saya lupa. Nah, di sini koneksi DB ini yaitu koneksi DB ini fungsinya itu untuk mengkoneksi dari database GoFood. Jadi dari database ini ketika kita mengkoneksi dengan di sini di kelas koneksi DB, maka akan terhubung dengan table yang ada di sini, table ini gitu. Kenapa tadi makanya ada insert to tag GoFood. Jadi memasukkan table GoFood ke dalam sini gitu. Nah, di sini ketika data berhasil maka akan sukses. Akan ada saya lupa dah. Maka ketika datanya berhasil maka pesannya itu sukses. Ketika data gagal maka gagal gitu. Nah, di sini ada public latihan 5 init component select data. Nah, ini tuh maksudnya ketika kita run maka input output dari data sebelumnya itu maka akan ada di sininya. Tapi ketika kita nggak masukin select data di sini, maka ini ada input baru gitu. Jadi kita coba run, langsung aja kita coba run. Nah, nama misalkan Siti, jenis kelamin perempuan, dia mau pesen nasi box dengan total jarak 1 km, kirim. Data berhasil ditambahkan, oke. Lu isinya lama. Seperti itu. Nah, ketika kita lebih dari 1, kita akan coba run lagi. Nah, ini pesanan sebelumnya. Nama misalkan Jono, laki-laki, dia mau pesan siomay dan mie goreng dengan jarak yaitu 7 kilo. Data berhasil ditambahkan. Jono laki-laki, dia pesan siomay, mie goreng, total pembayaran 14.000. Seperti itu. Mungkin itu saja dari pembahasan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya di setiap penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.